Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Pambudi, mahasiswa Universitas Mercubuana, program studi Teknik Sipil Reguler 2. Dengan ini saya bermaksud mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen komunikasi proyek dengan dosen pengampu Ibu Lili Kholida. Presentasi ini adalah salah satu dari tugas besar dari mata kuliah manajemen komunikasi. Berikut saya sampaikan presentasi dari saya. Kita awali dari pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi sendiri menurut Edward D. Parry, PhD, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian pesan, receiver, komunikator, audiens, ditujukan pada penerima pesan dengan maksud mencapai kebersamaan, commoneness. Untuk selanjutnya, pengertian secara umum ditinjau dari bidang keilmuan. Manajemen komunikasi merupakan suatu panduan bagi manajer selama proses suatu kegiatan dalam pemecahan persoalan, mengikuti langkah antara anggota tim, evaluasi secara teknis terhadap situasi tertentu dan hasil tertentu. Sedangkan pengertian manajemen komunikasi proyek menurut PM Book, Project Management Book of Knowledge, manajemen komunikasi proyek adalah proses penting untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan komunikasi atau informasi proyek antara pelaksana proyek dan stakeholder. Peran penting manajemen komunikasi. Demi kesuksesan proyek, mengkomunikasikan informasi proyek memerlukan informasi, metode, distribusi yang sering berubah-ubah secara luas, mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk stakeholder dan menetapkan kenyamanan, sehingga apabila manajemen komunikasi diterapkan pada proyek secara baik, maka perjalanan akan berjalan dengan baik juga. 50% manajer proyek mengidentifikasi komunikasi yang efektif sebagai faktor penting utama dalam keberhasilan proyek. Untuk dapat mencapai tujuan atau keberhasilan dari manajemen komunikasi proyek, perlu ada proses-proses, yaitu proses utama manajemen komunikasi proyek. Kita bagi dengan menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan komunikasi, kelola komunikasi, manajemen komunikasi. Pada tahap perencanaan manajemen komunikasi juga terdapat 3 macam tahap: tahap input, tahap tool and techniques, dan output. Pada bagian input itu bisa dipengaruhi dari beberapa bagian, yaitu project charter, project manager plan, project dokumentasi, enterprise environmental factor, dan organisasi proses akses. Sedangkan dari tool dan teknik itu ada expert judgment, communication requirement analysis, communication teknologi, 4 communication model, 5 communication metode, 6 interpersonal dan team skill, 7 data representasi, dan 8 meeting. Sedangkan untuk outputnya ada communication management plan update, project document update, dan project document update. Pada tahap input ini bisa kita jelaskan, yaitu project charter. Project charter atau piagam project adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakasa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Project charter ini mendokumentasikan informasi tingkat tinggi pada proyek dan pada produk, layanan, atau hasil proyek yang dimaksudkan agar memuaskan. Seperti contoh, tujuan proyek yang terukur dan kriteria keberhasilan terkait, persyaratan tingkat tinggi, deskripsi proyek tingkat tinggi, batasan, dan hasil utama, resiko proyek secara keseluruhan, ringkasan jadwal pencapaian, sumber daya keuangan yang telah disetujui sebelumnya,
daftar pemangku kepentingan utama. Contoh yang biasa di dalam proyek yaitu adalah seperti dokumen kontrak, RKS, ataupun schedule yang berfungsi untuk menjalankan proses proyek. Untuk selanjutnya itu Project Management Plan. Project Management Plan atau rencana manajemen proyek adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan, dan ditutup. Dokumen ini mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan semua dokumen pelengkap manajemen perencanaan dan dokumen dasar dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mengelola proyek. Biasanya ini adalah seperti RKS atau spesifikasi proyek yang mana itu adalah batasan-batasan dari owner kepada kontraktor bahwa spesifikasinya udah ditetapkan sebelum terjadinya kontrak. Untuk selanjutnya adalah project dokumen. Project dokumen biasanya berupa daftar dari daftar stakeholder di project-project sebelumnya, sehingga dapat memudahkan untuk memberikan informasi untuk proyek-proyek yang akan datang. Untuk selanjutnya yaitu Enterprise Environmental Factor atau faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana adalah budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola, kebijakan administrasi kepegawaian, ambang batas, resiko kepentingan, membangun saluran, alat, dan sistem komunikasi, tren politik atau kebiasaan global, regional atau lokal, distribusi geografis, fasilitas, dan sumber daya. Untuk selanjutnya yaitu adalah organisasi proses aset atau aset proses organisasi. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pelayanan komunikasi manajemen adalah kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial, etika, keamanan, kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah risiko, perubahan, dan manajemen data, persyaratan komunikasi organisasi, pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi, informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran dan data, dan informasi pemangku kepentingan dan komunikasi dari proyek sebelumnya. Untuk selanjutnya itu tool dan teknik atau peralatan yang digunakan untuk mencapai pada proses manajemen komunikasi, yaitu 1. Expert judgment atau penilaian ahli. Didefinisikan sebagai penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian di area aplikasi, area pengetahuan, disiplin, industri, dan lain-lain sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Keahlian semacam itu dapat diberikan oleh kelompok manapun atau orang dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan khusus. Untuk di dalam proyek biasanya misalkan ada pekerjaan yang kira-kira belum pernah dilakukan atau perlu teknik lain untuk agar bisa lancar, yaitu dengan cara memanggil seorang ahli sehingga dapat untuk mempermudah dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu Communication Requirement Analysis. Analisis kebutuhan komunikasi menentukan kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan proyek. Persyaratan ini didefinisikan dengan menggabungkan jenis dan format informasi yang dibutuhkan dengan analisis nilai informasi. Biasanya di dalam proyek manajer proyek mencari tahu sebelumnya siapa aja sih yang bertanggung jawab dalam pemangku kepentingan, terus siapa saja yang berperan dalam proyek seperti logistik dan tenaga kerja yang harus disiapkan untuk pelaksanaan.
Yang ketiga adalah communication technology. Metode yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara stakeholder proyek dapat bervariasi secara signifikan. Metode yang biasanya digunakan untuk pertukaran informasi dan kolaborasi di antaranya adalah percakapan, pertemuan, dokumen tertulis, database, sosial media, dan situs web. Biasanya kalau di proyek untuk media yang digunakan, kalau misalnya secara resmi biasanya adalah melalui via email, karena dari email ini bisa di track record waktu kapan dan jam berapa. Untuk sekedar koordinasi antara beberapa stakeholder biasanya menggunakan WA atau WA group. Kadang juga menggunakan Gmeet atau Zoom untuk meeting monthly atau meeting bulanan kita untuk menginformasikan kepada owner atau ke beberapa stakeholder untuk memudahkan informasi progres yang sedang bekerja pada proyek tersebut. Selanjutnya yaitu communication method. Ada beberapa metode komunikasi yang digunakan untuk berbagi informasi di antara para pemangku kepentingan proyek. Metode ini secara garis besar diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu komunikasi interaktif, yaitu antara dua atau lebih yang melakukan pertukaran informasi multi arah dalam waktu nyata. Ini menggunakan artefak komunikasi seperti rapat, panggilan telepon, pesan instan, beberapa bentuk media sosial, dan konferensi video. Seperti yang biasa digunakan adalah Zoom meeting, WA group, dan panggilan telepon. Kemudian komunikasi dorong atau pull communication, dikirim atau didistribusikan langsung ke penerima tertentu yang perlu menerima informasi. Ini memastikan bahwa informasi didistribusikan tetapi tidak memastikan bahwa itu benar-benar tercapai atau dipahami oleh audiens yang dituju. Artefak komunikasi push termasuk surat, memo, laporan email, fax, voicemail, blog, dan siaran pers. Biasa yang digunakan dalam proyek itu email. Selanjutnya tarik komunikasi atau pull communication, digunakan untuk kumpulan informasi besar yang kompleks atau untuk audition yang besar dan membutuhkan penerima untuk mengakses konten atas kebijakan mereka sendiri yang tunduk pada prosedur keamanan. Metode ini termasuk portal web, situs internet, e-learning, database pelajaran, dan reportasi pengetahuan. Yaitu interpersonal dan team skill. Keterampilan interpersonal dalam tim yang dapat digunakan untuk proses ini biasanya adalah penilaian gaya komunikasi, kesadaran politik, kesadaran budaya. Biasanya dalam proyek, dalam berkomunikasi, karena masing-masing orang atau tenaga atau stakeholder itu bermacam-macam sehingga dapat dibedakan dengan interpersonal team skill tersebut. Selanjutnya yaitu data presentation. Teknik representasi data yang dapat digunakan untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada matrik penilaian kepentingan stakeholder engagement assessment matrix. Selanjutnya yaitu meeting. Rapat proyek dapat mencakup rapat virtual, rapat elektronik atau meeting atau tatap muka, dan dapat didukung dengan dokumen teknologi kolaborasi termasuk pesan email dan situs web proyek. Proses manajemen komunikasi rencana membutuhkan diskusi dengan tim proyek untuk menentukan cara yang paling tepat untuk memperbarui dan berkomunikasi informasi proyek dan untuk menanggapi permintaan informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Biasanya meeting itu dilakukan kalau di dalam proyek ada mingguan, ada bulanan, tergantung intensitas pekerjaan. Kalau proyeknya cepat itu biasanya setiap minggu sekali atau weekly meeting. Untuk bulanan biasanya meeting itu dengan pemangku jabatan yang lebih tinggi untuk menginformasikan progres proyek yang sedang berjalan. Untuk selanjutnya
proses plan communication management, yaitu adalah output terbagi dari 3 macam, yaitu communication management plan. Rencana manajemen komunikasi adalah komponen ini dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi akan direncanakan, terstruktur, diimplementasikan, dan dipantau efektivitasnya. Rencana-rencana itu tersebut berisi informasi seperti berikut: persyaratan komunikasi, pemangku kepentingan, informasi yang akan dikomunikasikan termasuk bahasa, format, isi, dan tingkat detail, proses eskalasi, alasan penyebaran informasi, dan kendala yang berasal dari undang-undang dan peraturan khusus teknologi kebijakan organisasi. Untuk selanjutnya yaitu proses manajemen plan update. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui perubahan meminta. Komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek adalah pelibatan pemangku kepentingan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan stakeholder yang aman plan adalah diperbarui untuk mencerminkan proses, prosedur, alat, atau teknik apapun yang mempengaruhi keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek keputusan dan eksekusi. Misalnya terjadinya perubahan, baik perubahan yang dari owner ataupun dari perencana arsitek, sebelum dikerjakan terlebih dahulu dihitung atau diajukan sebagai kerja tambah, dan pada proses itu banyak stakeholder yang harus dapat memberikan persetujuan, barulah bisa dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah project document update. Dokumen project yang dapat diperbarui sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini termasuk jadwal proyek. Jadwal proyek dapat diperbarui untuk mencerminkan komunikasi kegiatan. Biasanya jadwal proyek itu diupdate tiap minggu sesuai schedule project. Bisa berubah jika ada perubahan yang signifikan akibat dari perubahan. Dan daftar pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan dapat diperbarui untuk mencerminkan komunikasi yang direncanakan. Jika ada kerjaan tambah yang di luar dari yang telah dikerjakan, kemungkinan akan menambah jumlah pemangku kepentingan atau stakeholder. Maka itu adalah terjadi perubahan. Jadi data yang dapat diperbaharui. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat khususnya bagi saya untuk menambah ilmu dari manajemen komunikasi, dan bagi semua orang yang mendengarkan, mohon dapat memberikan syarat atau kritik atas video presentasi ini agar bisa menambah dengan yang lebih baik lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.